Tapi yang jelas ini memang sekolah boarding school untuk keluarga-keluarga yang miskin ekstrim utamanya. Guru dan kurikulumnya seperti apa? Ya sama sebenarnya dengan yang lain. Cuman nanti ini mereka seperti di boarding school, di pondok gitulah. Jadi sejak dini dibentuk karakternya, pola kerjasamanya, empatinya, saling menghargai, saling tolong menolong, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu dibentuk mulai kecil. Sebab kalau di rumah kadang-kadang nggak mendapatkan dukungan yang semestinya, terutama pola asuh. Sobat Pendidikan, jumpa lagi kita dengan Visi Educate, tempat kita mendiskusikan isu-isu pendidikan secara mendalam dan kritis. Bersama saya Adi Irawan dan saya Bambang Wisudo. Mas Bambang Wisudo. Nah, kali ini kita akan membahas isu soal persekolahan. Ini ada dua menteri yang membuat statement cukup menarik untuk dikritisi dan saya kira juga cukup penting bagi pendidikan kita. Satu statement dari Menteri Sosial yang menyatakan akan membangun sekolah rakyat. Lalu ada statement dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Bu Stewa, yang akan membangun sekolah unggulan, sekolah Garuda. Ya, idenya dari Pak Prabowo ya. Jadi sekolah untuk orang-orang yang pinter. Pintar, satu untuk orang miskin. Ya, satu orang pintar kaya gitu ya, satu untuk orang miskin, sekolah rakyat ya untuk rakyat miskin, sekolah Garuda untuk orang yang pintar dan kaya. Nah, kita sudah kedatangan tamu dari Semarang. Ini kawan kita juga, Bung Edi Sukran. Selamat siang, Bung Edi. Siang, Bu. Apa kabar? Ya, kabar baik. Oke, alhamdulillah. Bung Edi ini adalah sebenarnya aktivis, latar belakangnya lalu kemudian menjadi dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, UNES. Dan kalau kita lihat latar belakangnya, dulu banyak terlibat dalam advokasi gitu ya. Kalau sekarang katanya jadi penasihatnya menteri. Benar itu Bung Edi. Jadi aktivitasnya apa Bung Edi sekarang? Gimana? Aktivitas terakhirnya apa saja? Selain ngajat? Di kampus ngajar, meneliti, dikit-dikit nulis itu Mas, sama ya berpendapat di publik. Kadang teman-teman jurnalis minta pendapat kita soal isu-isu pendidikan gitu. Oke, Mas. Termasuk kita ya yang minta pendapat Edi ya. Sebenarnya saya dari dulu juga minta pendapat Edi ya, kita sering diskusi dengan Edi, Mas dan Maning Tias itu ya. Langsung aja Ed, ini tanggapanmu terkait dengan pernyataan dua menteri itu yang sayangnya bukan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang ngomong ini ada Menteri Sosial dan Menteri Ristek Dikti yang menyatakan akan membuat sekolah. Gimana ya tanggapannya? Ya, pertama cukup mengagetkan juga ya, karena kalau ada dua kementerian lagi yang mengurusi soal pendidikan gitu ya. Karena sebenarnya kita kan kalau soal pendidikan dasar dan menengah kita sudah punya dua kementerian nih, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dulu, terus kemudian Kementerian Agama. Nah ini mau ditambah dua lagi, Kementerian Sosial mengurusi pendidikan yang kalangan menengah bawah, kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Riset mengurusi yang sekolah unggulan gitu ya. Kalau bagi saya itu salah satu hal yang menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di masa awal-awal Prabowo ini nggak begitu jelas, tidak terkoordinasi dengan jelas siapa sebenarnya mau mengurusi soal pendidikan dasar dan menengah gitu ya. Karena kalau bicara soal pendidikan dasar dan menengah, pasti sebenarnya kementerian yang dipimpin oleh Prof. Muti lebih punya banyak data, lebih punya banyak informasi, punya resources yang juga sudah selama ini ada begitu ya, dibandingkan dengan kementerian baru yang kalau dilihat dari sisi gagasan barangkali sumber daya juga belum punya gitu ya, atau harus kemudian menata dari awal lagi. Nah ini menunjukkan ketidak kompakan ya di antara beberapa kementerian itu. Jadi kalau kemudian kekhawatiran dari kita sebenarnya adalah sangat mungkin nanti akan ada tumpang tindih kewenangan
akan ada barangkali mungkin juga bahkan konflik begitu, salah paham, miskomunikasi begitu, karena sekarang itu aja kalau soal, apa namanya, di kalangan dosen itu ada isu soal tunjangan kinerja yang nggak terbayarkan, gara-gara kemudian kementeriannya jadi 3 itu kan soal komunikasi yang nggak beres. Ini sangat sangat mungkin juga akan terjadi gitu ya, apalagi Kementerian Sosial sebenarnya kan sudah punya PR juga cukup banyak sekali soal pemberdayaan masyarakat begitu. Kalaupun kemudian mau lewat dunia pendidikan kan sebenarnya cukup didiskusikan terus kemudian, bersinergi mau pendidikan semacam apa dan kemudian yang menjalankan kewenangannya sebenarnya ya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah gitu ya, yang selama ini sudah punya banyak pengalaman, data, informasi terkait itu. Kementerian Pendidikan Tinggi juga sama, udahlah ngurusi soal kampus gitu ya, soal kesejahteraan dosen, soal, riset, iklim kampus yang apa namanya, belum jelas gitu ya, soal plagiarisme, soal skopuisasi dan seterusnya itu. Itu mending diurusi aja dulu itu dibandingkan ngurusi apa namanya, sekolah menengah atas yang mau di-setting sebagai sekolah unggulan, yang siswanya mau diarahkan untuk dia bisa studi ke luar negeri dengan lebih mudah itu. Jadi, akan lebih fokus sebenarnya kalau di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu, jadi ada tumpang tinggi. Itu yang pertama sih gitu ya. Yang kedua, eee, kalau soal, misalnya ambil kasus yang Kementerian Pendidikan Tinggi ya, yang sekolah unggulan Garuda itu katakanlah mandat dari Pak Prabowo ya, janji politiknya semacam itu. Tapi kalau kita lihat, yang kemudian direncanakan itu mau didirikan sampai 20 sekolah itu, yang kemudian, pilot project-nya 4 sekolah di beberapa daerah termasuk di Jakarta itu, saya pikir kok nggak terlalu urgent gitu ya. Kenapa nggak urgent? Karena, eee, kalaupun targetnya itu dia hanya untuk bisa menghasilkan siswa-siswa yang dia baik di atas rata-rata secara akademik, terus kemudian dia kemudian diproyeksikan untuk bisa, studi lanjut di kampus-kampus top dunia gitu ya, di Amerika, di Eropa dan seterusnya itu. Sebenarnya sekarang ini pun orientasi ke arah situ ya ada di SMA-SMA kita, dan bahkan dari sisi pendanaan Kementerian, Keuangan sudah punya dana abadi dari LPDP juga untuk bisa menyokong itu. Tinggal kemudian sebenarnya di-push dari sisi kualitas pembelajarannya saya seperti apa begitu ya. Kalau kemudian orientasinya ke arah situ ya sebenarnya nggak perlu-perlu amat tuh membuat sekolah, unggulan yang, kita khawatirkan sebenarnya akan bisa mengulang dari dulu ketimpangan, ada diskriminasi dan ketidakadilan terutama dari sisi anggaran begitu ya. Karena begitu orientasinya ada sekolah-sekolah yang dianggap sebagai unggulan, pemerintah akan dia, memforsir, perhatian, tenaga, energi, pendanaan ke situ berkali-kali lipat, bantuan pendanaannya, sedangkan sekolah-sekolah yang dia, biasa saja, itu justru tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Nah, itu salah satu kekhawatiran, kita sebenarnya gitu. Nah, kalau dilihat dari sisi Kemensos tuh, Kementerian Sosial itu juga sama itu sebenarnya. Teman-teman kita yang bergerak di dunia pendidikan alternatif yang selama ini sudah menyasar, apa namanya, kalangan menengah ke bawah gitu ya, yang dia tidak berdaya secara ekonomi, nggak punya akses pendidikan gitu, dan sebenarnya bukan nggak mudah mengajak anak itu misalnya untuk, eee eee, tinggal di rumah singgah, tidak mudah mengajak untuk bersekolah walaupun dikasih beasiswa dan seterusnya. Jadi kalaupun kemudian ada resep tunggal yang namanya sekolah rakyat, mau dibuat, berasrama, eee, itu kok rasanya justru mengabaikan dari eksperimen-eksperimen dan pengembangan model-model pembelajaran yang selama ini sebenarnya ya kita sudah cukup banyak begitu ya yang dilakukan oleh teman-teman, eee, di jaringan pendidikan alternatif itu tuh sebenarnya. Ada yang berhasil, ada yang gagal, dan sebagian besar yang gagal ya karena dukungan finansial yang belum, memadai sehingga nggak bisa survive gitu. Itu aja sebenarnya, tinggal pemerintah bisa, mendukung program-program yang sudah ada, untuk bisa menguatkan, jenis-jenis, atau model pembelajaran alternatif di kalangan menengah ke bawah, misalnya lewat PKBM, lewat yayasan sosial, panti asuhan bahkan, atau mungkin mereka yang minat ke pesantren atau, dan seterusnya tinggal didukung aja. Kalaupun mungkin mereka minat ke pendidikan formal, tinggal dikasih akses, dengan dukungan beasiswa sebenarnya lebih lebih efisien dari sisi pendanaan dibandingkan membuat satu hal yang baru yang, saya kok nggak yakin kemudian Kementerian Sosial lebih punya, apa namanya ya, gagasan ide yang memadai. Kalau di Kementerian Pendidikan sebenarnya, mungkin akan lebih banyak informasi data, terkait itu sih dibandingkan dari Kementerian Sosial. Itu Mas, sebenarnya.
Jadi ide dua sekolah ini dari sisi kebijakan ini bermasalah, kelihatan bahwa tidak ada koordinasi. Dari sisi substansi sebenarnya juga agak membingungkan gitu ya. Dari sisi teknis juga sebenarnya sudah ada gitu ya, tinggal ya diperkuat orientasinya gitu ya. Dan tapi secara umum ini memperlihatkan bahwa memang kebijakan di pendidikan kita ini makin kabur ya, Bung Edi. Nah, kalau menurut Bung Edi gitu ya, ini latar belakang dua kementerian ini tiba-tiba membuat statement. Mestinya kan kalau bicara pemerintah, statement ini muncul karena juga sudah ada rancangannya gitu ya, rancangan kebijakannya, termasuk rancangan anggarannya. Nah, tapi menurut Bung Edi apa sih motifnya? Kalau ya Bung Edi lihat dari kebijakan-kebijakan pendidikan yang sebelum-sebelumnya begitu. Ya, kalau menurut saya kalau ini menjadi semacam sesuatu hal yang harus dikejar di 100 hari pertama kepemimpinan di kementerian itu seringkali kan kemudian ini kita membuat apa gitu ya. Nah, itu seringkali kemudian mengeluarkan ide-ide yang akan dilihat sebagai kita sudah bekerja gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan melontarkan wacana soal sekolah unggulan gitu ya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial, Kementerian Agama juga melontarkan 1 bulan Ramadan libur gitu ya, gitu-gitu ide-ide semacam itu. Kementerian Pendidikan kita juga kemudian ada deep learning juga gitu yang jadi heboh, terus kemudian muncul, wah nanti ada sosialisasi, ada macam-macam itu yang sebenarnya itu kan cuma pendekatan pembelajaran aja. Jadi seringkali tradisi biar dibilang pekerja ketika kemudian pertama kali menjabat sebagai menteri di situ dan seterusnya itu seringkali kemudian menghasilkan suatu hal yang barangkali belum dipikir secara matang dari sisi konsep, ide, gagasan begitu, sehingga justru malah kalau kasusnya adalah sekolah rakyat dan SMA unggulan itu justru punya potensi tumpang tindih yang mestinya menjadi kewenangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tapi kemudian di-handle oleh kementerian yang lain, sementara kementerian itu dua-duanya sebenarnya punya PR ya sangat besar terkait kampus juga problemnya besar gitu ya, publikasi dan seterusnya, indeks-indeks yang dosen itu di-push untuk dia bisa publikasi dan seterusnya, tapi iklim akademik di kampus nggak dibangun dengan bagus juga itu. Jadi saya pikir kok tradisi itu yang menjadi dasar atau motif politiknya itu. Atau Pak Prabowo jangan-jangan salah pilih menteri, menterinya mestinya dipindah yang satu ke Dikdagmen. Saya ke Mas Bambang nih, Mas Bambang, tanggapannya gimana ya sebelum masuk lain-lainnya? Ya, seperti Bung Edi katakan ya, dari segi tata kelola kalau ini terjadi memang malah jadi kemunduran, karena sekarang ini aja sudah ada tumpang tindih, misalnya soal ini ya, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan itu mengakibatkan sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Agama, madrasah-madrasah itu cenderung lebih tertinggal daripada sekolah-sekolah umum. Nah, ini saya kira harusnya bukannya melibatkan lebih banyak menteri, tapi justru pendidikan lebih disederhanakan dalam tata kelolanya, termasuk pendidikan tinggi ya. Pendidikan tinggi ini dari segi kementeriannya, dari segi anggaran kan juga ini menyebar ya. Pendidikan tinggi sendiri anggarannya cuma berapa persen dari anggaran yang disalurkan ke departemen-departemen, bahkan pendidikan dan pelatihan untuk militer pun kemungkinan besar juga masuk di anggaran pendidikan. Nah, ini jadi nggak terkonsentrasi lah, kemudian jadi ya ada keadilan ya, harusnya pendidikan tinggi yang bagus-bagus juga bisa diakses oleh semua. Itu dari segi tata kelola, tetapi juga sebenarnya ada persoalan yang lebih mendasar dalam soal ini ya, soal yang mendasar yang ideologis. Apakah kita mau pendidikan ini dikotak-kotakkan, distratifikasikan, lalu ada kaspanisasi pendidikan untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang biasa, lalu untuk orang-orang yang kaya gitu ya. Saya kira kalau arahnya ke sana ya itu salah arah, karena sudah jauh-jauh hari dikatakan oleh Pak
Bapak Pendidikan kita Ki Hajar ya, bahwa yang harus kita lakukan ini adalah pendidikan rakyat, terutama pendidikan rakyat. Bukan sekolah rakyat ini Mas, ya? Ya, bukan sekolah rakyat, semua itu adalah pendidikan rakyat ya. Bukan yang elitis ya, yang kita pikirkan adalah pendidikan untuk rakyat, dan memang mestinya yang berkualitas ya untuk rakyat, baik untuk orang miskin, orang menengah maupun ini ya, untuk semua golongan lah, termasuk orang kaya. Jadi harusnya ya kita ngomong wajib belajar aja gitu ya, wajib belajar yang bisa diakses oleh semua orang. Nah, kalau yang elit, yang aneh-aneh itu urusan swasta aja. Pemerintah nggak usah ngurusin itu ya. Memastikan bahwa pendidikan ini bisa yang berkualitas bisa diakses oleh semua, dan itu lalu jadi ini didasarkan pada asas-asas kesetaraan gitu loh. Kita dulu pernah sekolah-sekolah bagus itu bisa diakses oleh siapa aja ya. Sekolah-sekolah di Republik di awal-awal kemerdekaan mungkin sampai tahun 70-an ya. Ada anak menteri di situ, ada anak buruh, ada anak pedagang, ada orang kaya, ada orang miskin, dari berbagai etnis golongan. Harusnya model sekolah itu yang Disediakan pemerintah. bukan disediakan, semua sekolah pemerintah harusnya seperti itu ya, kecuali di daerah yang memang hanya dominan masyarakat tertentu ya. Yang lain-lain yang spesifik, apalagi yang elitis ya, itu biar aja oleh swasta. Bahkan swasta, kalau kita bicara kesetaraan dalam pendidikan, misalnya soal ini ya, penerimaan murid berdasarkan zonasi itu tidak bisa terjadi karena apa? Karena sekolahnya nggak cukup. Tetapi kalau digabung antara sekolah swasta dan sekolah pemerintah itu sebenarnya sudah cukup. Mungkin untuk SMP udah 100% saya kira, untuk SMA bahkan mungkin kalau digabung udah sampai 70-80%. Jadi sekolah-sekolah swasta yang melaksanakan wajib belajar itu disubsidi oleh pemerintah, baik gurunya maupun operasionalnya, dan itu saya kira Pemda Jakarta ini yang dipimpin pejabat gubernur ini arahnya udah benar, itu malah lebih benar daripada kebijakannya pemerintah pusat nih. Dan saya kira Pak Prabowo ya, Presiden, dalam memberikan pernyataan juga hati-hati ya, jangan sampai memberi pernyataan lalu menterinya mengekor gitu ya. Tapi landasan evidence sama ideologisnya nggak ada. Ini repot. Harusnya kan ada dilakukan riset dulu, kasih masukan ke presiden, lalu presiden membuat pernyataan. Bukan presiden atau wapres atau menteri keuangan asal membuat pernyataan lalu menteri pendidikan sibuk mengubah supaya ada macam, supaya dia kerja. Saya kira kacau balau, dan ini saya kira kerugian besar ya, seperti kemarin ya, 5 tahun kita ratusan miliar untuk ngomongin pendidikan, sekolah merdeka ya, kampus merdeka, guru penggerak, tiba-tiba 5 tahun berubah arah. Apakah itu bukan pemborosan? Ya, ini kita harusnya punya rencana yang matang dalam urusan pendidikan ini, urusan rakyat, urusan vital, urusan masa depan, biayanya banyak, menyangkut nasib hampir semua warga negara. Jangan sampai cuma lontaran-lontaran aja lalu mempengaruhi semua orang. Jadi kalau kata Mas Bambang, satu problem lagi ya selain teknis kebijakan dan soal koordinasi gitu, tapi juga ini kaitannya dengan ideologi. Sebenarnya beberapa tahun lalu ya Ed, kalau tidak salah kita juga sempat gugat. Saya lupa menterinya Pak Bambang Sudibyo atau siapa yang ini bukan cuma wacana ya, ini di rencananya Kementerian Pendidikan internasional yang membuat 4 jenis itu. Kalau kita bilang 4 kasta sekolahan, orang kaya dan pintar, ada selalu untuk orang kaya dan pintar, orang kaya tapi bodoh, orang miskin tapi pintar, dan yang paling apes orang miskin dan bodoh gitu ya. Nah, lewat wacana ini apakah kemudian itu yang akan diintroduksi lagi Bung Eni, kalau bicara soal ideologi yang tadi dikatakan oleh Mas Bambang? Oke. Kalau menurut saya, kalau ke arah situ justru bahaya, setback tadi ya.
nggak sesuai dengan yang sejak dulu diperjuangkan oleh Ki Hajar, oleh founding fathers kita terkait pendidikan, bahwa pendidikan dulu yang mulanya segregasi, yang mulanya ada kasta begitu ya, yang bisa masuk ke pendidikan kolonial yang oke waktu itu ya priayi begitu, terus kemudian yang rakyat pribumi betul itu ke sekolah-sekolah yang kemudian pakai bahasa lokal, nggak bisa mengakses pengetahuan yang powerful untuk bisa memberdayakan diri dan seterusnya itu. Kalau orientasinya dengan adanya sekolah rakyat, terus kemudian sekolah negeri biasa, terus kemudian sekolah unggulan, kemudian dasarnya adalah pemikiran semacam itu, justru kemunduran besar bagi pendidikan kita itu. Nah itu dan itu juga bukan merupakan arah yang secara global itu jadi hal yang bisa diterima begitu ya. Dulu di misalnya kita ambil sejarah di Amerika juga, Amerika ada rasisme, diskriminasi dan seterusnya. Dan itu kemudian juga diupayakan untuk menjadi lebih baik lagi dengan peleburan dengan orang yang dia beragam ras, etnis, kemudian latar belakang ekonomi dan seterusnya itu. Jadi upaya untuk segregasi atau kastanisasi berdasarkan kelas sosial itu nggak ada, itu bukan hal yang jadi perjuangan bersama di global juga nggak ada. Di UNESCO bahkan juga ada Human Rights Based Education, itu ya semuanya bisa memberikan pendidikan yang bagus itu. Negara-negara semacam yang sering kali kita bicara pendidikan kayak di Eropa dan seterusnya, Finlandia itu orientasinya juga nggak ada yang semacam kemudian membuat sekolah-sekolah unggulan sebagai program utama dari pemerintah, itu ya nggak ada. Justru yang kemudian diupayakan adalah sekolah-sekolah yang sudah ada itu diupayakan untuk bisa berkualitas semuanya. Dia memenuhi standar. Kita udah punya standar nasional pendidikan lah minimal. Nah itu yang dipenuhi mestinya. Jadi bukan justru membuat sesuatu hal yang baru. Saya tidak tahu motifnya seperti apa. Apakah itu akan dicoba menjadi salah satu yang akan bisa memoles wajah pendidikan kita gitu ya. Jadi lewat 1, 2, 3, 4 sekolah, terus kemudian sekolahnya berprestasi terus kemudian sekolahnya dia akan bisa mengcover semua problem pendidikan kita, ya nggak bisa gitu ya. Jadi perhatian pemerintah mestinya adalah ke sebagian besar dari masyarakat Indonesia yang dia mengenyam pendidikan yang selama ini ada gitu ya. Jadi orientasinya ke arah situ juga. Kalau kurikulum internasional, saya sepakat tadi dia. Kurikulum internasional ya di sekolah-sekolah swasta sekarang banyak begitu ya. Dan itu kalau dijadikan sebagai basis argumentasi, sebagai jalan pintas untuk lebih mudah diterima di kampus-kampus luar, sebenarnya itu ya bisa juga begitu ya. Tapi misalnya, tapi kampus-kampus luar kan juga nggak tidak kemudian mengeliminasi kalau siswanya dia nggak pakai Cambridge, nggak pakai IB, terus kemudian nggak bisa diterima sekolah di kampus-kampus hebat, kan nggak juga gitu ya. Kalau kita bisa searching informasi misalnya di sekolah-sekolah di Finlandia misalnya, ya sekolah negerinya sana, sekolah negaranya sana ya pakai kurikulum nasional. Nah, siswanya kemudian dia bisa diterima di kampus-kampus top dunia juga gitu ya. Nah problemnya kalau menurut saya sekarang itu kualitas pendidikan kita itu sebenarnya yang perlu diseriusi itu, yang soal sarana, soal fasilitas, soal kompetensi guru gitu ya. Nah kalau saya justru setujunya adalah begini, bukan stratifikasi, kastanisasi atau segregasi semacam itu, tapi justru keragaman minat belajar itu bisa difasilitasi oleh keragaman jenis sekolah. Jadi misalnya ada di Jogja itu ada SMK seni begitu ya, yang kemudian konsen betul seni gitu. Tapi ya cuma di Jogja aja, setahu saya di Indonesia. Daerah lain mungkin kalau ada orang yang dia selevel jenjang SMA mau betul-betul mendalami seni, ya nggak ada, dia masih ke Jogja misalnya. Nah, yang seperti itu saya tahu mungkin di Jakarta ada satu sekolah yang dia fokusnya ke sains gitu ya. Saya lupa sekolah SMA berapa begitu ya. Nah, keragaman itu yang mestinya bisa diakomodasi. Jadi kalau mau sekolah yang anaknya mau jadi ilmuwan misalnya, ke sekolah yang dia memperkuat di STEM education misalnya di sains, teknologi, engineering, matematik itu. Kemudian ada sekolah yang seni, ada sekolah atlet misalnya dan seterusnya. Itu lebih bisa diterima untuk kita bisa menghasilkan orang-orang yang dia bisa mengoptimalkan minatnya, bakatnya, kemampuannya dibandingkan dengan tadi itu pengkotak-kotakan berdasarkan pada kelas sosial. Kalau itu jelas tidak sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau menurut saya gitu. Bahkan di Amerika pernah pada satu waktu ada kebijakan di
yang diterapkan di sekolah-sekolah negeri yang bagus, kemudian lalu didominasi oleh anak-anak pintar dan didominasi oleh etnis tertentu, mereka malah dipaksa untuk membuka diri menerima dari etnis yang beragam. Ya, itu ada filmnya itu ya. Itu di Amerika malah dilakukan gitu ya. Jadi harusnya kan keberagaman yang di masyarakat itu dicerminkan di sekolah. Bahayanya kalau nanti ada sekolah-sekolah yang elit tadi ya, itu lalu murid-muridnya homogen, pintar semua, lalu dari satu etnis tertentu 90% orang Jawa gitu ya. Itu ya gimana kita ngomong keberagaman di masyarakat tetapi anak-anak mudanya tidak pernah mengalami pergaulan dengan etnis yang berbeda, dengan kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Pengalaman-pengalaman yang seperti itu penting sekali ada di sekolah. Justru yang harus dilakukan sekolah-sekolah negeri itu membuka diri atau dipaksa supaya ada keberagaman di situ. Jangan sampai didominasi oleh etnis tertentu ya. Ini justru yang harus dilakukan. Nah, mungkin bagus juga kalau beberapa gubernur bikin semacam sekolah bineka ya, dari mengundang dari berbagai suku di Indonesia itu, tapi itu jangan kementerian lah, itu cukup diurusin gubernur aja ya. Oke, tadi Edi sudah jelaskan sebenarnya kalau lihat masalah pendidikan kita itu aja sebenarnya. Masalah akses dan masalah kualitas. Dan ini yang dari dulu belum bisa diselesaikan. Makanya kemudian ini Mensos atau Dikti jangan dulu nambah masalah lagi gitu ya. Urus aja dulu lah urusan kementerian masing-masing. Tapi ini tadi sempat singgung soal akses dan kualitas. Seberapa parah masalah kita nih Ed gitu ya. Karena kalau kita lihat rapor-rapor pendidikan kita kan ya umumnya tidak terlalu memuaskan. Dan apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah selain Edi rekomendasikan ada sekolah-sekolah yang mengakomodir keberagaman minat dari peserta didik? Oke, gini Mas, ada satu kasus yang bisa kita pelajari dari visi soal keadilan sosial itu ya, perluasan akses ke sekolah itu lewat kebijakan sistem zonasi yang kemarin sampai sekarang gitu ya. Salah satunya adalah sekolah-sekolah yang dilabeli sebagai sekolah elit itu, kemudian mereka kan dipaksa dalam tanda kutip itu kan menerima siswa-siswa yang berada di zona mereka yang enggak semuanya itu kalau dilihat dari sisi input kapasitas kesiapan belajar kognitif itu kemudian tinggi juga kan enggak gitu. Nah, problemnya adalah ada semacam ketidaksabaran gitu ya dari pendidik, dari guru itu untuk bisa menerima siswa-siswa dengan keragaman tadi itu, bukan sekadar keragaman dari sisi ekonomi saja, tapi juga kemampuan akademik begitu dan seterusnya. Nah, itu ini yang kemudian menjadi problem yang barangkali juga nggak akan bisa terpecahkan kalau dilihat dari sisi gurunya sendiri nggak pernah atau belum menyadari bahwa oh ya semuanya berhak memperoleh layanan pendidikan yang bagus gitu ya. Jadi bukan hanya yang pintar saja, tapi justru yang nggak pintar, yang belum pintar ini yang kemudian memperoleh perhatian yang lebih begitu. Nah, itu problem di kita juga di dalam sistem zonasi itu ada semacam penurunan semangat belajar dari siswa, gurunya motivasi belajarnya juga turun juga, ini jadi problem juga. Yang kedua begini Mas, ada upaya semacam untuk menjadikan hal-hal yang justru penting untuk kita perhatikan itu ada pada wilayah mikro di ruang-ruang kelas kita itu ya. Jadi misalnya kalau kita bicara soal skor PISA, kita ada di peringkat bawah. Terus kemudian di medsos kita banyak melihat gambaran anak-anak usia SMA itu yang hitung-hitungan perkalian, matematik, numerasinya itu jeblok banget, jelek banget. Dia nggak bisa baca teks. Saya kalau ketemu mahasiswa baru itu banyak sekali yang
baca instruksi soal aja itu keliru gitu, jadi nggak paham gitu. Jadi dia bisa baca tapi nggak paham substansinya, dia mesti mau ngapain tuh dan seterusnya. Nah, ini kan kalau menurut saya bukan hanya sekedar fenomena umum di Indonesia, dan barangkali beberapa pihak kemudian menyalahkan kurikulum merdeka karena di situ ada orientasi untuk menjadikan semua siswa itu harus naik kelas gitu ya, harus naik kelas. Terus kemudian nggak perlu ada treatment khusus gitu, yang akhirnya menjadi problem bahwa mereka yang ada di bawah standar kemampuannya itu juga ikut naik. Nah, itu kalau kemudian nggak diatasi betul kan akhirnya menjadi orang-orang, siswa-siswa yang walaupun dia sudah sampai ke jenjang pendidikan di atasnya, tapi kompetensi dasarnya itu belum memenuhi gitu ya. Nah, problemnya lagi-lagi di ruang-ruang kelas kita, dalam konteks mikro ruang kelas itu adalah seringkali kemudian keragaman semacam itu tidak secara serius itu diperhatikan dan dilayani gitu ya. Kenapa? Ya karena lagi-lagi tanggung jawab guru di sekolah itu bukan sekedar di kelas saja, itu administrasinya juga sudah sedemikian banyak juga. Jadi ada semacam ya udahlah ngikuti kebijakan dari pemerintah saja gitu ya. Pokoknya dinaikkan ya naik aja gitu ya. Padahal sebenarnya kan bukan sekedar asal naik kelas saja, tapi tetap ada hal-hal yang kemudian di-treatment gitu. Karena kalau di kebijakan yang kurikulum kemarin ada fase-fase itu. Jadi fase itu berakhir di jenjang tertentu. Nah, sebelum jenjang tertentu itu kemudian sebenarnya boleh tetap naik, tapi dia harus ada treatment tertentu gitu ya. Nah, guru seringkali kalau dari saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman guru itu, seringkali kemudian tidak memperhatikan itu, terus kemudian ya sudah dianggap bagus saja begitu ya, dianggap bagus walaupun sebenarnya nggak bagus juga. Nah, akhirnya yang menjadi korban sebenarnya adalah dari siswa itu sendiri. Ya, jadi gitu. Jadi hal-hal yang justru di ruang kelas kita itu ya, kompetensi guru dia bebannya banyak, siswanya dia beragam, ada yang belum memenuhi, terus kemudian ada target dia harus menaikkan siswa yang sebenarnya kalau di kebijakan kurikulum merdeka belum ada cantolannya gitu ya. Belum ada aturan yang menyatakan bahwa semua siswa itu naik kelas gitu ya. Itu kok rasanya nggak ada juga gitu ya. Walaupun orientasinya kalau kemarin dijelaskan di kementerian itu ini mengacu ke Finlandia. Kalau Finlandia udah sejak tahun 70-an, 60-an udah semacam itu. Dulu ada resistensi, tapi kemudian kan gurunya dia perhatian, kualitas gurunya dia memperhatikan betul, ada treatment betul gitu. Sementara kita belum. Salah satu yang kemudian barangkali juga menjadi dasar mengapa sih kemudian guru tidak atau relatif enggan untuk bisa memberikan treatment khusus gitu ya. Karena memberikan treatment itu perlu waktu gitu ya, perlu waktu. Sedangkan penghargaan terhadap waktu yang dilakukan oleh guru itu sekarang kan formalitas ya 24 jam ngajar dalam 1 minggu, bahkan kemudian dikurangi untuk yang seterusnya itu. Tapi ketika dia lembur untuk bisa kasih treatment khusus ke siswa, nggak ada penghargaan atau kompensasi dari sisi finansial, itu nggak ada motivasi juga gitu ya. Nah, ini jadi sedangkan kalau di dunia kerja yang lain, kerja yang dari pagi sampai sore dia mau lembur, ada uang lembur nih, tapi guru yang dia untuk bisa kasih treatment khusus yang anaknya nggak bisa menguasai materi dengan baik gitu ya, tapi begitu dia memberikan perhatian juga nggak ada kompensasi yang memadai. Nah, problem di ruang kelas ini kok menurut saya justru yang perlu diperhatikan juga gitu Mas. Oke. Dan problem di ruang kelas banyak dipengaruhi problem-problem di luar ruang kelas ya. Soal politisasi, soal tekanan, soal kompensasi. Bahkan guru-guru kita ini juga baru kena prank. Omongnya prank kenaikan gaji yang ternyata kan naik gitu ya. Ya, naik. Ya katanya 2 juta, tapi ya ini juga yang bikin kan kebijakan pendidikan saya kira sekarang juga sudah mulai dipengaruhi dengan ini ya, apa yang digunjingkan di sosial media ya, misalnya menyalahkan nggak ada ujian, nggak ada ini itu, tapi nggak berbasis itu riset evidence itu yang aneh, itu bisa kacau balau lah dunia kita di Indonesia kita kan. Oke, Mas Afan, Bung Edi, walaupun kita belum tuntas gitu ya, tapi paling tidak kita tahu bahwa sebenarnya statement dari Menteri dan Wakil Menteri ini justru bisa akan membuat lebih kusut masalah di pendidikan. Kalau Bung Edi bilang lebih baik mereka urusi
masalah mereka masing-masing lah. Di Dikti masih banyak masalah yang belum diselesaikan, termasuk tunjangan untuk guru. Lalu kita juga tahu kalau mau memperbaiki pendidikan, tadi Bung Edi sudah sebutkan, gurunya gitu ya. Ruang-ruang mikro ini yang harus diperbaiki, ruang kelas, relasi guru dengan peserta didik gitu ya, dan relasi sekolah dengan masyarakat dan orang tua murid. Dan sayangnya ruang-ruang mikro ini banyak dipengaruhi oleh masalah-masalah di eksternal. Guru-guru justru banyak terganggu untuk urusan-urusan eksternal daripada mengembangkan diri, mengembangkan dialog pembelajaran dengan peserta didik begitu. Nanti kita lanjut lagi, Bung Edi. Terima kasih banyak atas kontribusi dan masukan dan kritik yang brilian. Nanti kita akan lanjut dengan diskusi-diskusi yang lain. Jadi kesimpulannya ide sekolah rakyat dan sekolah Garuda udah berhenti aja ya, jangan direalisasi. Jangan sampai ini ada sekolah Garuda, kata Mas Bambang, ada sekolah Amfrit. Itu bahaya, Sudah pelit gitu ya. Kita udah tahu masalahnya apa, udah fokus di masalah itu yang mau kita tahu. Ya, harusnya kan semua sekolah di Indonesia adalah Garuda, sekolah Indonesia. Nggak ada lagi sekolah Amfrit. Terima kasih Bung Edi, Mas Bambang yang Mas Bambang biasa double ya, jadi host tapi juga dari sumber. Dan Sobat Pendidikan, demikian diskusi kita siang ini. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe dan share video ini ke segala penjuru mata angin. Dan terima kasih banyak. Nanti kita jumpa di episode yang lain. Terima kasih.